Fans marah karena Kota Busan ingin Hype membayar biaya konser BTS. Baru sebulan yang lalu, BTS resmi ditunjuk sebagai Duta Busan World Expo 2030. Kemudian diumumkan bahwa grup tersebut dijadwalkan untuk mengadakan konser gratis di Busan untuk mendorong tawaran kota tersebut sebagai tuan rumah untuk World Expo. Tapi sejak itu, ada beberapa perkembangan yang tidak menguntungkan. Yang terakhir adalah penolakan kota Busan untuk membayar konser. Pada awal Agustus, beberapa rumah media mengumumkan bahwa Hype Label telah setuju untuk mengadakan konser secara gratis, meskipun tidak ada klarifikasi resmi dari perusahaan. Beberapa hari kemudian, Hype merilis sebuah pernyataan yang mengonfirmasi bahwa itu akan menjadi konser gratis. Banyak penggemar melihatnya sebagai bendera merah karena tampaknya Hype hampir ditekan untuk menyetujui hal ini. Kontroversi berikutnya adalah tempat. Pemerintah Metropolitan Busan mengumumkan bahwa konser akan diadakan di tempat parkir luar ruangan Terminal Penumpang Internasional Pelabuhan Busan. Tempat itu dianggap sangat tidak praktis oleh publik karena tidak punya infrastruktur yang dibutuhkan untuk menampung 100.000 orang. Selain itu, berspekulasi bahwa keputusan ini dipengaruhi oleh wali kota Busan, Park Hyung-joon, yang punya tanah di daerah tersebut dan mendapat keuntungan dari lonjakan lalu lintas yang begitu besar di sana. Akhirnya, lokasi konser diubah menjadi Stadion Utama Busan Asia. Sekarang, pada 7 September, laporan baru mengungkapkan bahwa pemerintah Metropolitan Busan telah menyatakan bahwa baik kota maupun panitia Expo tidak punya dana untuk menutupi konser tersebut. Mereka bersikeras bahwa Hype harus menutupi biaya dengan menyewa sponsor sebagai gantinya. Menurut pakar industri, konser sebesar ini mungkin akan menelan biaya 7 miliar won atau 5,10 juta US dollar. Fans sudah khawatir tentang masalah yang sedang berlangsung mengenai konser, dan sekarang banyak yang marah dengan apa yang tampaknya merupakan upaya terus-menerus dari pihak pemerintah untuk mengurangi dampak BTS untuk agenda mereka sendiri. Sejauh ini, Hype telah mengungkapkan bahwa mereka berniat untuk mengundang perusahaan lain untuk berpartisipasi sebagai sponsor secara resmi, tetapi mereka belum mengungkapkan nama apapun. Konglomerat besar Korea Selatan seperti Samsung, LG, Lotte, dan SK telah menyatakan bahwa mereka belum menerima undangan untuk sponsor dan mereka juga tidak cenderung untuk menutupi biaya tersebut. Dua, Suga mungkin punya saingan dari Jimin dalam hal ikon Yoongi Marry Me. Ketika menjadi bagian dari fandom BTS atau menjadi ARMY, ada hal-hal tertentu yang seperti tren yang diketahui semua orang termasuk para member. Seperti sekian lama sebagian grup sepertinya BTS sendiri mulai mengikuti tren dan suka membicarakan mereka kapanpun memungkinkan. Salah satu meme paling ikonik untuk BTS adalah Yoongi Marry Me, dan itu semua karena orang ingin menikahi Suga. Sepertinya BTS tidak lepas dari orang-orang yang ingin menikahi Suga, baik itu di siaran langsung dan bahkan selama siaran langsung anggota individu. Ya, sepertinya akan ada perubahan dalam tren, tapi anggota BTS mungkin tidak terlalu tertarik seperti yang diharapkan. Pada tanggal 8 Agustus, BTS mengejutkan penggemar dengan siaran langsung khusus untuk merayakan Chuseok. Apa yang lebih baik adalah bahwa itu semua anggota dan mereka tampak luar biasa, mengenakan Chuseok yang indah dan ARMY yang menawan dengan karisma mereka. Seperti yang diharapkan sepanjang siaran, selain mengobrol satu sama lain, mereka juga memantau komentar dan apa yang dibicarakan ARMY. Secara khusus, satu komentar dibacakan oleh Jin yang sepertinya memulai perdebatan, dan itu semua karena anggota Jimin. Sementara BTS terbiasa membaca komentar ARMY yang bertanya, "Menikahlah denganku, Yoongi." Jin terkejut membaca seseorang yang berkata, "Jimin, menikahlah denganku." Jin sepertinya merasa lucu bahwa itu telah berubah dari Yoongi menjadi Jimin. Sebagai leader, RM tampaknya tidak terlalu memikirkan perubahan tentang Suga, tapi lebih tentang tren secara umum. Dia menjelaskan bahwa "menikahlah denganku" tampaknya menjadi tren mirip dengan ARMY yang mengatakan BTS "menikahlah denganku." Tentu saja, sebagai salah satu pendukung Yoongi Marry Me yang paling fanatik, V harus terlibat. Bukan hanya tren "menikahlah denganku", V ingin menekankan bahwa itu semua karena Suga, tetapi nama lengkap dari tren itu sebenarnya Yoongi Marry Me. Dengan berapa kali frasa itu menjadi tren di jumlah lamaran pernikahan yang diterima Suga, tidak mengherankan kalau komentar Jin berikutnya adalah bahwa sesama anggotanya tampak sudah cukup sering menikah. Apakah Jimin Marry Me akan sama dengan Yoongi Marry Me? Sepertinya para anggota akan terus dibanjiri dengan lamaran pernikahan dari ARMY. Yang ketiga, 7 kali V menggoda ARMY. 8 September 2022 akan dikenang sebagai hari mengubah hidup ARMY. Ini adalah hari ketika V memposting foto tanpa baju di Instagramnya dan hampir menghapus setengah dari fandom dengan kekuatan serangan mendadak.
Tapi ini bukan pelanggaran pertama miliknya. Meskipun semua anggota BTS telah mencoba-coba area jebakan ini, V tampaknya lebih menikmati daripada yang lain. Anak termuda kedua dari BTS ini telah bersenang-senang menggoda ARMY dengan foto seksinya di Weverse. Dan berikut adalah 7 perangkap hausnya. Yang pertama, 14 Maret 2019, ini bisa dibilang asal dari repertoar selfie bertelanjang dada V saat ini. Dia datang ke Twitter memposting gambar sehubungan dengan tweet sebelumnya yang dibuat oleh anggota RM dan meninggalkan tanah ARMY yang berjuang seolah itu bukan masalah besar. 27 Januari 2020, disinilah V mengambil ejekan ke tingkat berikutnya dan mulai memposting jebakan-jebakan haus yang kemudian akan dia hapus setelah beberapa saat. Terima kasih kepada teknologi karena membuat manusia menciptakan tangkapan layar. 20 Maret 2020, dia pergi dengan pendekatan langsung kali ini dan mengumumkan kepada ARMY bahwa dia akan menghapus gambar itu dalam 30 detik. Kemudian dia memposting foto lain memberitahu mereka bahwa dia membaca semua posting tentang gambar ini. 6 Desember 2021, ketika anggota BTS memulai akun Instagram masing-masing, sesuatu berubah di alam semesta. Sementara ARMY mencoba yang terbaik untuk mengatasi peristiwa penting yang tidak diumumkan ini, V memposting tidak hanya 1 tapi 2 posting berturut-turut untuk meresmikan Instagramnya. Satu di story-nya dan yang lain sebagai posting. 8 Maret 2022, saat itu musim dingin di Korea Selatan, V datang ke Weverse dan memberi ARMY pengingat manis untuk tetap hangat dan menghindari masuk angin. Kemudian dia menutup aplikasi, membuka Instagram dan memposting story bertelanjang dada. Saat-saat seperti itu memberitahu kamu bahwa dia tahu apa yang dia lakukan. 16 Juni 2022, kalau kamu pikir kamu telah menguasai keterampilan jebakan haus yang lembut, kamu masih bisa menggunakan 1 atau 2 pelajaran dari V. Dia memposting gambar di story Instagramnya setelah penampilan M Countdown BTS yang tampaknya menawarkan cuplikan di balik layar dari penampilannya. Ganti baju, butuh beberapa detik untuk menyadari bahwa dia bertelanjang dada dalam gambar ini. 9 Juli 2022, tanggal 9 Juli secara resmi diakui oleh fandom sebagai Hari ARMY. Pada hari itu, fandom mendapatkan namanya pada tahun 2013. V mengambil kesempatan ini untuk menawarkan hadiah yang tulus pada para penggemar, mengunggah selfie di Weverse untuk mengucapkan selamat kepada ARMY dan mengharapkan dunia untuk maju. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.